Guys, menyambut Hari Pendidikan Nasional 2026, kami Oke Sajalah Channel dengan bangga mempersembahkan pilar pembelajaran United Nations Education, Science and Culture Organization. Dengan tema Education for 21st Century. Education for 21st Century. Bersama Eyang Darwono, guru nasional yang berwawasan internasional. Materi ini adalah materi silaturahmi pada Halal Bihalal 2016 bersama Pak Anies Baswedan, Mendiknas saat itu. Begitu care dengan pendidikan nasional, Pak Anies memberikan berbagai masukan. Namun sebelumnya ada baiknya kita renungkan dulu madah burung elang. Jangan kau puas dengan kemampuanmu terbang siang. Belajarlah pada kunang bagaimana dia taklukkan gelap malam. Pilar yang pertama, guys, adalah learning to know. Learning to know ini tentu saja adalah belajar bagaimana kita tahu. Tahu tidak sekedar tahu belaka, tapi juga sampai memahaminya. Learning to know harus dilakukan dengan seksama dan juga dengan penuh pendalaman. Learning to know tentu saja dari sekedar ainul yakin, sekedar yakin dengan mengamati, tetapi juga sampai pada hakul yakin, sampai pada kebenaran yang tak ternilai harganya. Learning to know ini tentu saja harus didukung dengan pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran yang tentu saja diharapkan mampu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstual, tentu saja kontekstual Indonesia. Yang kedua adalah learning to do. Permasalahan pendidikan adalah bagaimana outcome dari pendidikan mampu mengelola Indonesia. Dan dengan learning to do, dengan belajar untuk bekerja, kita bisa memahami bagaimana how to do about it. Bagaimana kita mengerjakan tentang ini. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang kontekstual dengan Indonesia. Bagaimana kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Bagaimana kita bisa melakukan presentasi dengan efektif. Dan juga bagaimana kita bisa menulis berbagai karya ilmiah dengan baik pula. Learning to do ini tentu saja harus diwarnai dengan pekerjaan-pekerjaan laboratorium. Meskipun tidak mesti harus dengan alat-alat yang mahal. Dengan memanfaatkan lahan sekolah, kita melakukan learning to do dengan penelitian kombinasi pupuk. Dan inilah hasilnya, kedelai dengan ketinggian 200 cm. Learning to do harus kita kembangkan menjadi learning to be, yakni belajar untuk menjadi profesional, menjadi tanggung jawab, dan menjadi tentu saja orang yang bermanfaat dengan keilmuannya. Learning to be berarti kita membiasakan serta didik kita menjadi orang-orang yang profesional dalam bidangnya masing-masing.
Salah satunya adalah dengan pemanfaatan-pemanfaat yang ada di sekitar kita. Nah, learning to be ini tentu saja bagi Indonesia harus disertai juga kemampuan menganalisis. Oleh karena itu, alat-alat sarana analisis, bagaimana menganalisis suatu masalah, misalnya dengan fishbone analysis, kita berikan pada para pelajar, kepada peserta didik-didika, sehingga learning to do bisa sangat berarti. Learning to be bisa sangat berarti, dan learning to be tentu saja akan lebih berarti ketika menjadi learning to live together. Kita menjadi orang-orang yang bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersama, saling bantu-bantu, saling asih dan asuh. Ini ada tentu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Learning to live together harus dibangun melalui pendidikan atau pembelajaran yang bersama-sama, yakni collaborative learning. Inilah model-model collaborative learning yang dilakukan oleh Darwono Tuan Guru, oleh Eyang Guru. Nah, dengan learning to live together ini kita bisa bekerja sama dengan melakukan karya-karya yang lebih luas. Ini adalah final bagaimana menghasilkan bioplastik agar plastik bisa degradable, agar plastik tidak menjadi bahan-bahan yang mencemari. Learning to live together ini juga tentu saja bisa menghasilkan kerjasama antara kita dengan memberikan berbagai keuntungan bersama atau simbiosis mutualisme. Inilah salah satu hadiah yang diberikan oleh L'Oréal Prancis untuk kami. Learning to live together ini sangat penting bagi Indonesia di tempat atau di mana kita banyak keanekaragaman, biodiversitas dan juga berbagai kebinekaan. Inilah halal bihalal yang mendapatkan informasi tentang education for 21st century. Halal bihalal ini berlangsung di Aula Cendekia di Kemendiknas waktu itu di Jalan Sudirman, Senayan. Halal bihalal ini juga diberikan berbagai bekal yang sangat bermanfaat bagi saya seorang guru, merasa sangat bermanfaat saat melakukan halal bihalal itu, karena Pak Anies Baswedan memberikan berbagai masukan yang luar biasa untuk pendidikan kita, pendidikan Indonesia. Halal bihalal ini tentu saja insya Allah akan melahirkan para guru-guru yang juga punya komitmen untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan Indonesia harus menjadi pendidikan yang daging semua, itu kata orang. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak sekedar puas dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita terima. Eyang Guru Darwono, guru nasional yang berwawasan global. Inilah salah satu kegiatan dari Eyang Guru, yakni aktif di kegiatan-kegiatan UNESCO. Dan ini tentu saja bisa menjadi wawasan global yang akan menuntun kita ke arah kehidupan to live together. Learning to live together secara global. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang muslim, kita harus menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Sekali lagi, jangan kau puas dengan kemampuanmu terbang siang. Belajarlah pada Kunang bagaimana dia taklukkan gelap malam. Tidak sekedar melihat secara permukaan, tapi harus sampai pada hakul yakin. Tidak sekedar ainul yakin, tapi sampailah pada hakul yakin. Sehingga pembelajaran akan teringat sepanjang masa. Anak-anak ini sedang melakukan learning to know dan juga learning to do, dan pada akhirnya adalah bagaimana membangun
ethos sehingga menjadi learning to be ya profesional, termasuk profesional dalam pengamatan, observasi, dan juga pada akhirnya adalah kita harus membangun juga learning to live together. Bagaimana kita bisa membangun pembelajaran yang bisa melahirkan kebersamaan, hidup bersama, spirit kolaborasi yang harus kita kembangkan bersama-sama. Saudara, ini adalah presentasi dari spaceship yang bekerja dengan NASA, Jadi kami mendapatkan undangan dari NASA dan dikirimi spaceship untuk diteliti. Dan ini adalah kepedulian kita terhadap lingkungan, mengolah limbah tulang menjadi sumber kalsium. Anda tahu bahwa sumber menjangan atau tanduk rusa memiliki kandungan yang luar biasa. Inilah penelitian tanduk rusa, dan ini adalah fishbone analysis. Fishbone analysis ini adalah dibuat oleh anak-anak. Ini adalah karya anak-anak, bagaimana anak-anak menganalisa permasalahan pembelajarannya. Sekali lagi, tanduk rusa sedang diamati dan